Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Ratna Jaoja dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas kampus, yaitu memberikan asuhan keluarga. Nah, kebetulan dilakukannya asuhan keluarga ini masih dalam masa pandemi, jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan membawa masker, hand sanitizer. Nah, kebetulan keluarga yang akan diberikan asuhan tidak jauh dari kediaman saya. Oke, untuk selanjutnya, happy watching. Asuhan keluarga adalah suatu rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktik kebidanan pada keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan keluarga dengan melakukan pendekatan langsung. Proses asuhannya meliputi pengumpulan data, analisa data, rumusan masalah, prioritas masalah, rencana asuhan, implementasi, dan evaluasi. Nah, sekarang saya sudah sampai di kediamannya Ibu Lina yang akan diberikan asuhan keluarga. Selamat sore Ibu. Sore. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nah Ibu, kebetulan saya lagi ada tugas dari kampus untuk memenuhi salah satu tugasnya, yaitu harus memberikan asuhan keluarga. Nah, nanti saya berikan sistematikanya seperti apa saya memberikan asuhan. Di antaranya ada pengkajian data, pengumpulan data, nanti saya juga akan memberikan asuhan. Saya juga akan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga Ibu. Bagaimana Ibu bersedia? Bersedia. Nah, sekarang saya akan berikan format pengkajiannya. Bisa sambil Ibu baca. Ibu tinggal di rumah bersama suami? Iya. Ibu nama lengkapnya siapa Bu? Wina Erwina. Usianya berapa tahun Bu? 35 tahun. Pendidikan terakhirnya Bu? SMA. Pekerjaannya ibu rumah tangga Iya. atau ada sampingan? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Untuk nama kepala keluarganya Bu? Rizka Rulistan. Rizka? Rulistan. Pendidikan terakhirnya Bu? S1. Pekerjaannya? NS. Ibu memiliki berapa anak? 3. Yang paling besar namanya siapa Bu? Siti Rahmah Citra Rulistan. Siti Rahmah. Siti Rahmah Citra Rulistan. Usianya berapa tahun Bu? Mau 15 tahun. Kalau Bapak tadi usianya berapa tahun? 50. Bapaknya lagi ada di rumah atau masih kerja Bu? Lagi ada di Oh, ada di rumah. Untuk anak keduanya Bu, namanya siapa? Febiola Zahnaji Asita. Febiola SHA aja. Usianya berapa tahun Bu? Mau 8 tahun. Berarti udah sekolah ya Bu? Sudah. SD. SD. Yang terakhir Bu berapa tahun? 18 bulan. Oh, baru 18 bulan. Namanya siapa Bu? Alika. Ibu kalau di keluarga ada yang suka mengeluh atau sakit apa gitu? Juga sih. Paling penyakit ringan aja. Oh iya. Ibu kalau misalkan jamban udah di dalam ya? Iya. Air bersih ada Bu? Ada. Kalau misalkan ada apa-apa untuk pengambilan keputusannya berarti ada di Kepala keluarga. kepala keluarga suami Ibu. Ibu di keluarga di sini ada yang lagi hamil? Tidak. Ibu nifas? Tidak ada. Bayi ada ya tadi yang paling Iya. kecil. Untuk yang remaja yang tadi yang paling gede itu siapa namanya? Sama. Iya. Lagi ada di rumah Bu? Ada. Pengumpulan datanya, namun saya lebih ke pertanyaan mungkin yang anak ibu yang pertama yang remaja, pendidikan terakhirnya berarti sekarang SMP. SMP masih SMP kelas 9.
Nah, Ibu, apakah anaknya suka diberikan arahan untuk membersihkan alat reproduksinya? Jarang sih, cari tahu sendiri. Oh, cari tahu sendiri ya. Apakah sudah ya, Bu? Sudah. Biasanya anak Ibu suka mengeluh nggak organ reproduksinya ada yang sakit atau kalau lagi kayak gimana? Enggak, sejauh ini enggak, biasa aja. Ibu, sekarang kita mulai asuhannya. Selebihnya mungkin, oh ini anak pertamanya ya Bu? Iya. Yang namanya Rahma ya? Iya. Nah Ibu, sekarang kita lanjut ke tahap pemeriksaan ya Bu. Ibu boleh diperiksa dulu tekanan darahnya. Oke. Bagus Bu, tekanan darahnya normal. Biasanya tekanan darahnya berapa Bu? Biasanya 110/90. Sekarang giliran adanya. Bu, adanya sering dibawa periksa ke puskesmas atau kemana? Ini Iya. tekanan darahnya rendah Bu. Iya. Bu. Ada suka pusing, lemas? Oh, tapi ada sudah menstruasi? Sudah. Sekalian dicek KB-nya aja ya Bu ya, takutnya ada gejala anemia. Gimana Dek, boleh? Bu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya alhamdulillah bagus ya Bu. Tekanan darah ibu juga bagus, punya bapaknya juga bagus. Nah, mungkin yang punya adanya, punya Rahma, tekanan darahnya kurang ya Bu. KB-nya juga rendah, tadi sesuai pemeriksaan. Nah, misalnya adanya. Nah, ibu tidak perlu khawatir, saya sekarang akan memberikan pendidikan kesehatan tentang anemia pada remaja putri. Sembari saya menjelaskan, ibu bisa sambil membaca. Ada tadi usianya berapa? 1 tahun. Jadi anemia adalah keadaan di mana kadar hemoglobin kurang dari normal, yaitu normalnya 12 gram per dm. Nah, tadi kan ada HB-nya 10 ya, jadi masih kurang dari normal, atau sering disebut juga penyakit kurang darah. Nah, apa sebabnya? Sebabnya yaitu kekurangan zat besi ya Bu. Nah, umumnya anemia terjadi pada wanita dan remaja putri. Kenapa?
Kenapa? Yang pertama, wanita membutuhkan zat besi 2 kali lebih banyak daripada pria. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kenapa? Karena yang pertama, wanita mengalami menstruasi setiap bulannya dan kehilangan darah pada saat melahirkan juga, Bu. Nah, yang kedua, wanita pada umumnya kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contohnya daging, ikan, hati, tempe, sayuran, atau kacang-kacangan. Itu yang dibutuhkan zat besi oleh wanita itu lebih banyak, 2 kali lebih banyak daripada pria. Jadi saya sarankan ibu untuk memberikan makanan-makanan yang mengandung lebih banyak zat besi kepada neneknya. Jadi nanti si kadar KB-nya bisa meningkat lagi. Nah, sebelumnya Ade suka ada gejala pusing, lemas. Nah, itu juga salah satu tanda gejala anemia ya, Bu. Nah, sini Ibu juga bisa baca ada tanda-tanda anemia. Yang pertama, letih, lemah, lesu, lelah, serta lunglai. Disertai dengan pusing, biasanya matanya berkunang-kunang, tangan dan kelopak mata bagian dalam juga pucat, sering mengantuk, dan konsentrasi juga terganggu. Nah, ini kan sangat sangat signifikan gitu pengaruhnya. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi ibu harus segera memberikan makanan zat besi lebih banyak ya, Bu, kepada anaknya. Ya kan adanya juga lagi sekolah ya, Bu. Iya. Nah, ini ada juga tanda bahaya anemia. Yang pertama, anak menjadi kurang cerdas. Karena apa? Tadi konsentrasinya kan kurang terganggu ya, Bu. Iya. Konsentrasinya terganggu. Iya. Yang kedua, semangat belajarnya menurun. Karena apa? Sering kelelahan. Yang ketiga, mudah terserang penyakit atau keracunan. Yang keempat, biasanya pertumbuhannya terhambat sehingga tinggi badannya tidak maksimal ya, Bu. Ya, anemia juga bisa terjadi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ibu kan udah 3 kali hamil berarti ya? Iya. Semua anaknya menyusui Sekarang asik semuanya ya. Nah, ibu hamil sama ibu menyusui juga dapat terkena anemia. Kenapa? Yang pertama, dapat menimbulkan pendarahan sebelum dan sesudah. Ini bahaya pada remaja juga, Bu. Nanti ininya bahayanya berkelanjutan. Jadi ketika si adiknya nanti dewasa, terus hamil, terus menyusui, itu bahaya juga. Karena apa? Yang pertama, dapat menimbulkan pendarahan sebelum dan sesudah melahirkan. Yang kedua, berat badan bayinya yang dilahirkan menjadi rendah. Yang ketiga, kematian ibu. Yang keempat, pada saat ibu menyusui dapat menimbulkan jumlah ASI dan kualitasnya menurun. Dikarenakan apa? Jumlah hemoglobin di dalam tubuhnya kurang, jadi produksi ASI-nya juga berkurang ya, Bu. Nah, terus bagaimana cara mencegah anemia pada masa remaja? Yang pertama, ibu bisa menyarankan anaknya untuk minum suplemen zat besi, makanan ataupun minuman yang mengandung vitamin C seperti buah-buahan dan sayuran ya, Bu. Yang kedua, mendorong anak remaja untuk memperbanyak makanan yang kaya akan zat besi seperti daging, tapi dagingnya yang lemaknya sedikit ya, Bu, disarankannya. Unggas dan ikan. Sereal dan roti juga boleh. Buah-buahan seperti kismis bisa ya, Bu, sayuran hijau, bayam, dan lain-lain. Nah, Bu, bagi remaja yang sudah mengalami menstruasi, ini ada kan sudah menstruasi ya, tapi menstruasinya suka lancar ya bulannya, nggak ada keluhan sakit atau gimana, menstruasinya lancar ya. Bagi remaja yang sudah mengalami menstruasi, bisa dengan diberikan multivitamin zat besi. Jadi ibu bisa beli multivitamin untuk anaknya, namun disarankan ketika adanya kan usianya sekarang 14 tahun ya, berarti bisa diberikan 15 mg per hari untuk zat besinya. Nah, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Barangkali ada yang ingin ibu tanyakan? Kalau sehari-harinya anak saya itu makannya pedas. Kalau mau juga buah-buahan itu paling jambu kristal yang dipedesin. Oh itu, jadi anaknya senang makan pedas ya? Iya. Kalau misalkan untuk masalah makan pedas senang atau tidaknya itu nggak jadi masalah. Cuman mungkin sekarang
konsumsinya banyak atau tidaknya, itu yang jadi masalah ya Bu. Jadi tolong dibatasi saja. Boleh suka sama pedas, cuman kita harus bisa meminimalisir dampaknya juga. Jadi kalau misalkan terlalu banyak makan pedas itu juga tidak baik buat reproduksinya juga ya Bu. Terus disarankan juga adanya jangan terlalu banyak minum teh, soalnya kan kalau masa remaja pertumbuhannya sama reproduksinya itu masih masih dalam proses perkembangan. Jadi tidak baik kalau misalkan terlalu banyak minum teh sama kopi ya. Nah Ibu, alhamdulillah asuhan keluarga dari awal sampai akhir sudah beres itu, dari mulai tadi pengkajian data, pemeriksaan sampai ke teknisnya juga. Nah Ibu, mungkin saya ucapkan terima kasih atas ketersediaannya Ibu dan keluarga untuk saya berikan asuhan keluarga. Selanjutnya mungkin mudah-mudahan Ibu sekeluarga tetap sehat ya Bu, rezekinya lancar. Mudah-mudahan kebaikan Ibu dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya juga tugas kuliahnya terpenuhi. Ibu, mungkin saya pamit. Terima kasih telah bersedia menjadi pasien asuhan keluarga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.